Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas kisah yang benar-benar tidak biasa, tentang seorang TKI yang akhirnya menikah dengan seorang bintang atlet bulu tangkis asal China. Cerita ini bukan hanya menyentuh, tapi juga penuh inspirasi dan kejutan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kamu menonton dari kota mana saja. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Kalau sudah, yuk kita simak kisah selengkapnya. Pagi itu halaman belakang rumah keluarga Zhang terasa sunyi. Hanya terdengar suara dedaunan yang disapu perlahan oleh Rahman. Pria berusia 30 tahun asal Indonesia yang bekerja sebagai tukang kebun di sana. Tubuhnya sederhana, pakaiannya sederhana, tetapi cara ia bekerja selalu rapi dan teliti. Setiap tangkai bunga ia potong dengan hati-hati. Setiap sudut taman ia rapikan seolah itu adalah rumahnya sendiri. Rahman sudah bekerja hampir 2 tahun di keluarga kaya tersebut. Meski hidupnya jauh dari kemewahan, ia selalu bersyukur bisa mengirim uang untuk keluarganya di kampung. Namun ada satu hal yang selalu menarik. Perhatiannya setiap kali ia melewati halaman belakang. Sebuah lapangan bulu tangkis mewah berdiri di sana, lengkap dengan lampu sorot dan jaring yang terawat seperti baru. Lapangan itu milik satu-satunya anak keluarga Zhang, seorang wanita muda berusia 25 tahun bernama Li Mei, yang memiliki mimpi besar menjadi atlet bulu tangkis profesional. Suatu sore, ketika pekerjaan taman hampir selesai, Rahman melihat Li Mei kembali dari sesi latihan. Tubuhnya lelah, keringat menetes di pelipisnya, dan langkahnya tampak lesu. Raketnya digenggam tanpa semangat, dan ia hanya duduk di tengah lapangan sambil menatap kosong ke arah net. Sudah kalah lagi, gumamnya lirih. Rahman berhenti sejenak. Ia tidak bermaksud menguping, tetapi kalimat itu begitu jelas terdengar. Ia mendekat perlahan, membawa sekeranjang alat kebun sambil pura-pura merapikan beberapa pot bunga di sisi lapangan, namun matanya tak bisa menutupi rasa iba melihat seseorang yang terlihat begitu berat menanggung harapan besar. Apa latihan hari ini seberat itu? Tanyanya perlahan. Li Mei sedikit tersentak, tidak menyangka Rahman memperhatikannya. Kamu dengar, ya, memang begitulah. Pelatihku sudah berusaha keras, tapi aku tetap tidak pernah menang. Rasanya aku tidak berbakat. Tidak ada orang yang tidak berbakat. Mungkin hanya belum menemukan cara yang tepat. Jawab Rahman dengan suara pelan namun tulus. Li Mei tersenyum tipis, meski matanya masih menyimpan kekecewaan. Semua orang bilang begitu. Tapi aku sudah latihan bertahun-tahun. Waktu kecil aku sering juara, tapi sekarang, semua lawanku terlalu kuat. Pelatihku bilang aku kurang agresif, kurang cepat. Kadang aku pikir mimpi ini terlalu tinggi buatku. Rahman menunduk sedikit. Tetap menjaga sopan santun meskipun hatinya ingin mengatakan lebih banyak. Kalau boleh tahu, kenapa ingin sekali menjadi atlet bulu tangkis profesional? Li Mei terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Ayahku, ia selalu mendukungku sejak kecil. Bulu tangkis membuatku merasa dekat dengannya. Aku ingin suatu hari nanti berdiri di podium tertinggi dan menunjukkan bahwa aku bisa. Tapi semakin dewasa aku, rasanya mimpiku makin jauh. Rahman tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatapnya dengan pengertian yang dalam. Meski dirinya hanya seorang TKI, ia sangat memahami bagaimana rasanya mengejar mimpi sambil memikul beban hidup. Setelah beberapa menit, Li Mei bangkit sambil menarik napas panjang. Sudahlah, aku masuk dulu. Terima kasih sudah mau dengar. Iya, hati-hati, jawab Rahman pelan. Li Mei berjalan menuju rumah, meninggalkan raketnya tergeletak di pinggir lapangan. Rahman menatap raket itu lama, ada sesuatu yang menyentuh memorinya, sesuatu yang telah lama ia simpan, dunia bulu tangkis yang pernah ia cintai, namun harus ia tinggalkan demi merantau dan mencari nafkah. Sore itu, Rahman kembali ke kamarnya dengan pikiran yang tak biasa. Entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak ia merantau, hatinya merasa bahwa ada sebuah kisah baru yang perlahan mulai terbuka di hadapannya, meski ia belum tahu akan membawanya kemana. Hari-hari berikutnya berlalu dengan suasana yang hampir sama. Rahman tetap bekerja di taman seperti biasa, sementara Li Mei terus menjalani latihan bulu tangkis bersama pelatih mahalnya. Namun semakin lama Rahman memperhatikan, semakin jelas terlihat bahwa semangat Li Mei semakin menurun. Setiap pulang latihan, tatapannya selalu kosong, seringkali bahkan tidak menyapa siapapun di rumah. Sampai pada suatu sore,
Hujan baru saja reda dan udara terasa lebih segar dari biasanya. Rahman sedang memindahkan beberapa pot tanaman ke area yang lebih teduh ketika ia melihat Li Mei lagi-lagi duduk sendirian di tengah lapangan bulu tangkis. Raketnya diletakkan begitu saja di sampingnya, sementara kepalanya tertunduk seperti seseorang yang sedang memikirkan banyak hal yang tak sanggup ia ucapkan. Rahman menatapnya sebentar. Ia merasa iba melihat Li Mei begitu terpuruk. Pada akhirnya, ia memberanikan diri mendekat. Meski dalam hatinya ia masih mempertimbangkan apakah tindakannya akan dianggap lancang. "Kamu tidak latihan hari ini?" tanya Rahman perlahan. Li Mei menghela napas panjang. "Latihan, tapi pulang lebih cepat. Pelatihku bilang aku terlalu mudah tertekan. Katanya aku tidak fokus, tidak punya mental bertanding." "Mungkin kamu sedang lelah," jawab Rahman hati-hati. Li Mei menggeleng pelan. "Bukan cuma lelah, aku mulai bertanya apakah aku memang cocok di dunia ini. Aku sudah menghabiskan banyak waktu, banyak uang untuk latihan, tapi hasilnya tetap sama. Setiap kali kalah, rasanya seperti aku mengecewakan semua orang, ayahku, pelatihku, diriku sendiri." Rahman menatapnya dalam diam. Ada sebuah perasaan lama yang muncul, perasaan yang dulu ia rasakan ketika ia masih berada di kampung. Ketika ia masih aktif bermain bulu tangkis namun tidak punya kesempatan bersaing di level lebih tinggi karena kondisi ekonomi. Ia tahu betul rasa tertekan itu. Ia tahu bagaimana rasanya mencintai sesuatu, tapi tak punya jalan untuk mencapainya. Setelah beberapa saat, Li Mei berdiri. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku bahkan sudah tidak tahu apakah aku masih pantas mencoba." Li Mei melangkah pergi, namun Rahman tiba-tiba bersuara, "Mau coba main sebentar?" Li Mei berhenti, ia menoleh dengan ekspresi bingung. "Main dengan kamu?" Rahman tersenyum canggung. "Iya, kalau kamu tidak keberatan, hanya untuk menghilangkan pikiran buruk saja." Li Mei tampak ragu. "Kamu bisa main bulu tangkis?" "Aku bisa, sedikit." Li Mei menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. "Baiklah, tidak apa-apa, kan tidak ada yang melihat." Rahman mengambil raket yang tergeletak di pinggir lapangan. Jari-jarinya menyentuh gagang raket itu dengan perasaan asing sekaligus akrab. Sudah bertahun-tahun ia tidak lagi memegang raket, setidaknya bukan untuk bermain sungguhan. Mereka mulai bermain santai. Li Mei memukul shuttlecock ke arah Rahman. Gerakannya lambat dan kurang bertenaga, tapi yang membuatnya terkejut adalah saat Rahman mengembalikannya. Gerakan Rahman cepat, tepat, dan ringan. Shuttlecock melesat kembali dengan akurasi tajam. Li Mei terdiam sejenak. "Kok kamu cepat banget?" Rahman hanya tersenyum. "Coba lagi." Permainan berlanjut. Raket di tangan Rahman bergerak seperti mengingat pola-pola lamanya. Tubuhnya mengikuti ritme yang sudah tertanam sejak muda. Rahman bergerak lincah, melompat ringan, memukul shuttlecock dengan keahlian yang membuat Li Mei kaget berkali-kali. "Ini, gila, kamu benar-benar jago," seru Li Mei tak percaya. Rahman mengusap sedikit keringat di dahinya. "Dulu, waktu di kampung, aku sering ikut turnamen kecil, tidak besar, tapi aku cukup sering menang. Kalau saja hidupku lebih gampang, mungkin aku masih main sampai sekarang." Li Mei memandangnya dengan mata berbinar. "Untuk pertama kalinya sejak lama, kenapa kamu berhenti?" Rahman menunduk. "Karena hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan. Aku harus bantu keluarga. Aku harus cari uang. Jadi aku merantau, dan sejak saat itu, aku tidak lagi punya waktu untuk bulu tangkis." Hening sejenak menyelimuti mereka. Hening yang hangat, bukan canggung. Seakan Li Mei baru saja melihat sisi lain dari Rahman yang selama ini tidak ia tahu. Perlahan Li Mei melangkah mendekat. "Kalau begitu, maukah kamu bantu aku, latih aku, ajari aku caramu bermain? Pelatihku hebat, tapi aku merasa apa yang kamu punya itu berbeda." Rahman terkejut. "Tapi aku hanya tukang kebun." "Aku tidak peduli itu," jawab Li Mei mantap. "Aku hanya ingin belajar dari seseorang yang benar-benar mengerti permainan ini dari hati." Rahman terdiam lama, ia menatap raket di tangannya, lalu menatap Li Mei yang berdiri dengan harapan baru di matanya. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Baik, aku akan coba." Li Mei tersenyum lebar, senyum yang sudah lama tidak muncul. "Terima kasih, aku benar-benar berterima kasih." Sore itu menjadi titik awal sebuah kisah baru. Bukan hanya kisah tentang bulu tangkis, tetapi kisah tentang dua hati yang untuk pertama kalinya menemukan arah baru dalam hidup mereka.
Sejak sore itu, suasana di rumah keluarga Zhang perlahan berubah. Tidak ada yang mengetahui kesepakatan kecil antara Rahman dan Li Mei. Latihan mereka dilakukan diam-diam, selalu ketika keluarga sedang sibuk atau ketika pelatih resmi Li Mei tidak hadir. Namun bagi keduanya, waktu-waktu itu menjadi hal yang mereka nantikan. Pagi hari setelah Rahman selesai menyapu taman, Li Mei biasanya muncul dengan membawa 2 botol air mineral dan sebuah senyum kecil yang seolah mengatakan bahwa ia sudah siap untuk belajar. Rahman, meski masih sedikit kaku, selalu menerima botol itu sambil tersenyum malu. Mulai dari pemanasan dulu, ucap Rahman suatu pagi. Oke, jawab Li Mei semangat. Mereka memulai dengan gerakan ringan, lalu berpindah ke footwork. Rahman mengajarkan cara mengatur langkah, menghindari kontak berlebihan dengan lantai, dan menjaga keseimbangan tubuh. Li Mei terkesima karena meski Rahman hanya seorang tukang kebun, cara ia menjelaskan sangat jelas dan mudah dipahami. Kamu harus ingat, kaki itu pondasi. Kalau pondasinya kuat, kamu tidak akan mudah goyah, kata Rahman sambil memperagakan gerakannya. Li Mei mencoba menirunya, meski beberapa kali ia hampir jatuh karena ritme kakinya yang belum stabil. Seperti ini, kan? Belum, coba lagi. Jangan terlalu tegang, jawab Rahman. Li Mei menghela napas, lalu mencoba ulang. Kali ini gerakannya lebih halus. Nah, itu lebih baik, ucap Rahman. Li Mei menoleh dan tersenyum kecil. Kamu pelatih yang lebih sabar daripada pelatihku yang sebenarnya. Rahman tertawa pelan. Mungkin karena aku tidak dibayar apa-apa. Li Mei tertawa juga. Tawa yang terdengar ringan dan tulus, sesuatu yang sudah lama tidak terdengar dari dirinya. Itu membuat Rahman merasa puas, meskipun ia tidak pernah mengatakannya. Hari berganti hari, dan peningkatan Li Mei semakin terlihat. Rahman sering memberi latihan yang tidak biasa dilakukan pelatih profesional. Ia mengajarinya teknik-teknik dasar yang sering dilupakan karena dianggap terlalu sederhana. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ritme nafas, membaca arah shuttlecock, dan menilai kelemahan lawan melalui detail kecil. Latihanku sebelumnya tidak pernah seperti ini, kata Li Mei suatu sore. Pelatihku selalu fokus pada serangan, smash, dan teknik tingkat tinggi. Tapi kamu malah menyuruhku fokus pada langkah dasar dan kontrol arah. Karena teknik tinggi percuma kalau dasar kamu tidak kuat, jawab Rahman sambil mengambil shuttlecock. Kadang hal yang sederhana justru paling penting. Li Mei memperhatikan Rahman memukul shuttlecock ke arahnya. Gerakannya tampak elegan, berpengalaman, dan penuh keyakinan. Setiap kali Rahman bermain, Li Mei selalu merasa seperti sedang menyaksikan seorang atlet sebenarnya. Kamu benar-benar seperti pemain profesional, ujar Li Mei pelan. Rahman menggeleng sambil tersenyum getir. Tidak, aku cuma seseorang yang pernah bermimpi. Li Mei menunduk sejenak, menyadari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pelajaran bulu tangkis. Rahman, kalau saja keadaanmu waktu itu berbeda, kamu pasti bisa jadi pemain hebat. Rahman tidak langsung menjawab, ia memandangi langit yang mulai berubah jingga. Mungkin iya, tapi hidupku membawa aku ke sini. Dan sekarang, aku senang masih bisa main walau hanya untuk mengajar kamu. Li Mei menatap Rahman, dan untuk beberapa detik ia tidak berkata apa-apa. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, sebuah rasa hormat, kekaguman, dan sesuatu yang belum ia sadari sepenuhnya. Latihan demi latihan berlanjut. Rahman mulai meningkatkan intensitasnya, membuat Li Mei berlari, melompat, dan memukul shuttlecock dengan kekuatan yang lebih terukur. Tidak boleh berhenti. Fokus, arahkan shuttlecock ke sudut kanan. Jangan menyerang kalau posisimu belum siap, ucap Rahman tegas namun lembut. Li Mei mengikuti semua instruksi, peluh mengalir deras, tetapi senyumnya tidak pernah hilang. Aku baru sadar, ternyata latihan bisa seseru ini. Karena kamu tidak sendirian, jawab Rahman pelan. Li Mei menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan karena tiba-tiba wajahnya terasa panas. Malam hari setelah latihan, Li Mei biasanya duduk di kamarnya sambil mengingat gerakan-gerakan yang diajarkan Rahman. Tangannya kadang memegang raket, mempraktikkan ulang gerakan pergelangan tangan atau langkah kaki, dan setiap kali ia teringat cara Rahman memperagakan gerakan, entah mengapa jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Di sisi lain, Rahman pulang ke kamarnya dengan perasaan yang tidak ia mengerti. Ia bahagia bisa membantu Li Mei, dan ia merasa hidupnya kembali punya arti. Namun ia selalu mengingatkan dirinya bahwa ia hanyalah seorang pekerja. Ia hanya ingin melihat Li Mei berhasil, bukan mengharapkan apa-apa darinya. Sementara itu, di lapangan belakang rumah yang menjadi saksi bisu latihan mereka,
perubahan besar sedang terbentuk. Gerakan Li Mei semakin cepat, tekniknya semakin rapi, dan mentalnya mulai pulih. Semua itu berawal dari latihan sederhana bersama Rahman, pria yang tidak pernah menyangka bahwa dalam membantu seseorang bangkit kembali, ia juga tanpa sadar sedang membangkitkan dirinya sendiri. Hari yang ditunggu pun tiba. Turnamen bulu tangkis lokal yang selama ini menjadi tempat Li Mei berkali-kali merasakan kegagalan kini kembali digelar. Bedanya, kali ini ia tidak datang sendirian. Rahman, meski hanya memakai pakaian sederhana, berdiri di sampingnya sebagai pelatih yang tidak resmi. Tidak ada seragam khusus, tidak ada nama besar di belakangnya. Hanya ada keyakinan yang tumbuh dari latihan panjang mereka selama berminggu-minggu. Li Mei berdiri di pinggir lapangan, menggenggam raket dengan tangan yang sedikit bergetar. Aku agak gugup, rasanya seperti dulu lagi. Rahman mengangguk pelan. Itu wajar. Tapi ingat, kamu tidak sendirian, dan yang terpenting, kamu sudah jauh lebih siap daripada sebelumnya. Li Mei menarik napas dalam. Kamu yakin aku bisa? Rahman menatap matanya dengan tenang. Kamu bukan hanya bisa, kamu akan menang. Li Mei menatap Rahman lama, lalu tersenyum kecil. Baik, aku percaya. Turnamen dimulai, suasana dalam gedung olahraga itu ramai, penuh suara sorakan dan deru langkah para pemain yang berlaga. Li Mei memasuki lapangan untuk pertandingan pertamanya, lawan yang ia hadapi tidak asing, seseorang yang pernah mengalahkannya dengan mudah setahun lalu. Namun kali ini Li Mei berdiri dengan cara berbeda, bahunya tidak lagi turun. Tatapannya tidak lagi kosong, ia berdiri dengan keyakinan baru yang tumbuh dari latihan diam-diam bersama Rahman. Pertandingan dimulai. Dalam beberapa pukulan pertama, Li Mei bergerak dengan ritme yang lebih stabil. Kakinya mengikuti pola footwork yang diajarkan Rahman. Setiap shuttlecock yang datang ia tangkis dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak panik. Jangan kejar bola kalau posisimu belum siap. Suara Rahman terngiang di kepalanya. Dan benar, lawannya mulai tampak frustrasi karena Li Mei tidak lagi mudah dibuat goyah. Sementara itu, Rahman berdiri di tepi lapangan dengan tangan mengepal, meski wajahnya tetap mencoba terlihat biasa saja. Bagus, terus begitu, gumamnya. Pertandingan semakin sengit. Smash keras dari lawan berhasil Li Mei kembalikan dengan nyaring lembut yang sempurna. Penonton bersorak, beberapa bahkan tampak tak percaya bahwa ini adalah Li Mei yang sama dengan tahun lalu. Set pertama dimenangkan Li Mei. Li Mei mendekat ke tepi lapangan untuk istirahat. Napasnya terengah, tapi matanya berbinar. Rahman, aku menang set pertama. Rahman tersenyum lebar. Bagus, tapi jangan lengah. Set berikutnya kamu harus tetap tenang. Li Mei mengangguk penuh semangat. Aku siap. Set kedua berlangsung lebih ketat. Lawannya mulai mengubah strategi. Namun Li Mei tetap mampu menyesuaikan ritme. Ia mengikuti setiap arahan Rahman dalam kepalanya. Kendalikan permainan, jangan emosional, arahkan bola ke sudut yang sulit. Dan akhirnya, setelah sebuah rally panjang yang membuat semua penonton menahan napas, Li Mei memukul shuttlecock dengan drop shot tajam yang tidak mampu dijangkau lawannya. Match point, Li Mei menang. Sorakan pecah di seluruh ruangan. Li Mei menutup mulutnya dengan tangan, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia berlari kecil ke tepi lapangan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu sangat lama, ia tersenyum lebar tanpa beban. Aku menang, Rahman, aku benar-benar menang. Rahman mengangguk sambil menahan rasa haru. Kamu pantas mendapatkannya, itu semua berkat kerja kerasmu. Tapi kalau tidak ada kamu, aku tidak akan bisa seperti ini. Rahman hendak menjawab, namun suara panitia memanggil Li Mei untuk persiapan babak berikutnya. Pertandingan demi pertandingan berjalan, dan yang mengejutkan, Li Mei terus menang. Setiap lawan yang dulu pernah membuatnya ragu kini berhasil ia kalahkan satu persatu. Dan ketika final tiba, Rahman berdiri persis di belakangnya, memberi arahan kecil, memberi dukungan, memberi keyakinan yang tak pernah ia dapat dari pelatih manapun. Final berlangsung sengit, namun pada akhirnya Li Mei berhasil memukul smash penentu kemenangan. Bola jatuh dengan sempurna di garis belakang lawan, dan sorakan kemenangan kembali menggema. Li Mei berdiri di tengah lapangan, menahan air mata yang hampir jatuh. Kemenangan pertama dalam hidupnya setelah sekian lama berjuang, kemenangan yang bukan hanya berarti juara, tapi juga bukti bahwa ia bukan kurang berbakat, ia hanya belum menemukan orang yang tepat untuk membimbingnya. Saat ia menatap ke tribun kecil, ia melihat Rahman tersenyum bangga, senyum yang tulus, tanpa pamrih.
tanpa harapan apa-apa. Li Mei mendekat setelah upacara penghargaan selesai, membawa medali emas yang menggantung di lehernya. "Rahman, ini untuk kita, terima kasih." Rahman menunduk hormat. "Aku hanya membantu sedikit, semuanya karena kamu." Li Mei menggeleng pelan. "Tidak, kamu bukan hanya membantuku, kamu menyelamatkan mimpiku." Rahman terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Hari itu, bukan hanya Li Mei yang mendapatkan kembali mimpinya, Rahman pun menemukan kembali bagian dari dirinya yang dulu ia tinggalkan, dan tanpa mereka sadari, hubungan mereka mulai berubah menjadi lebih dari sekadar pelatih dan murid. Sejak kemenangan pertama itu, nama Li Mei mulai sering disebut di kalangan pecinta bulu tangkis lokal. Banyak yang terkejut dengan peningkatan drastisnya, bahkan beberapa mantan lawannya tidak percaya bahwa Li Mei yang dulu mudah dikalahkan itu kini bisa menguasai lapangan dengan begitu percaya diri. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik semua prestasi yang perlahan ia bangun, ada Rahman, seorang tukang kebun sederhana yang tanpa embel-embel pelatih resmi, tanpa sertifikat, tanpa pengakuan apapun, tetapi memiliki teknik dan pemahaman bulu tangkis yang tidak dimiliki siapapun di sekeliling Li Mei. Hari-hari mereka kini lebih teratur, pagi untuk latihan teknik, sore untuk sparring, malam untuk menganalisis permainan. Setiap pertandingan, besar maupun kecil, Rahman selalu berada di bangku pelatih, meski tidak mengenakan seragam dan kadang hanya duduk di pojok penonton karena posisi pelatih resmi sudah ditempati orang lain. Namun bagi Li Mei, Rahman adalah pelatih yang sebenarnya. Suatu sore setelah latihan, Li Mei duduk di bangku pinggir lapangan, mengusap keringatnya sambil memandang Rahman yang sedang merapikan shuttlecock yang berserakan di lantai. "Kamu sadar tidak?" ujar Li Mei dengan suara pelan tapi jelas. "Aku sekarang tidak takut turnamen lagi." Rahman menoleh sambil tersenyum kecil. "Itu bagus, artinya kamu mulai percaya pada dirimu sendiri." Li Mei menunduk sedikit. "Aku percaya, karena kamu." Rahman menghentikan gerakannya. Kalimat itu sederhana, tapi baginya terasa sangat dalam. Ia merasa dadanya hangat, meskipun ia mencoba tetap bersikap biasa. "Kalau begitu, kita harus latihan lebih keras lagi," jawab Rahman, mencoba mengalihkan rasa yang tiba-tiba muncul. "Karena level selanjutnya pasti lebih berat." Li Mei mengangguk. "Aku siap, selama kamu tetap bersamaku." Rahman terdiam, tidak berani menatap langsung. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka, namun ia tidak yakin itu hal yang seharusnya ia harapkan. Latihan intens mereka membuahkan hasil. Dalam beberapa bulan, Li Mei mengikuti berbagai turnamen tingkat kota dan provinsi, dan menakjubkannya, ia selalu pulang membawa piala. Artikel-artikel kecil di media lokal mulai menulis tentang kebangkitannya. Orang-orang memuji keberaniannya, tekniknya, dan mental barunya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di balik itu semua ada suara lembut Rahman yang selalu berkata di telinganya, "Jangan terburu-buru, fokus, kamu sudah melakukan yang benar." Suatu malam, setelah Li Mei memenangkan turnamen provinsi, ia dan Rahman duduk di pinggir lapangan yang sudah gelap, lampu taman menyala lembut, menerangi wajah mereka berdua. "Kamu tahu," kata Li Mei sambil menggoyangkan kakinya pelan, "dari dulu aku selalu ingin ikut turnamen nasional, tapi aku selalu pikir itu tidak mungkin. Sekarang kamu sudah lebih dari siap," jawab Rahman. "Aku tidak yakin." Rahman menatapnya dalam. "Li Mei, kamu sudah melewati lawan-lawan yang dulu bahkan tidak sanggup kamu hadapi. Kamu kuat. Kamu pintar, dan kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka." Li Mei tersenyum samar. "Apa itu?" "Keinginan untuk bangkit," jawab Rahman. "Itu yang membuatmu berbeda." Li Mei menatap Rahman lama, seakan menimbang sesuatu. "Kalau aku ikut turnamen nasional, kamu akan jadi pelatihku lagi, kan?" Rahman terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. "Tentu saja, selama kamu menginginkannya." Li Mei tersenyum, kali ini lebih hangat daripada biasanya. "Kalau begitu, ayo kita lakukan." Maka persiapan menuju turnamen nasional pun dimulai, latihan menjadi lebih keras, jadwal lebih padat, dan tekanan lebih besar. Namun setiap kali rasa takut muncul, Li Mei hanya perlu menoleh ke samping dan melihat Rahman. Kadang Rahman hanya mengangguk, kadang ia hanya tersenyum. Tapi itu sudah cukup untuk membuat Li Mei yakin. Pada hari keberangkatan menuju kota tempat turnamen nasional digelar, Li Mei memandang Rahman saat mereka keluar dari rumah keluarga Zhang. "Kamu siap?" tanya Rahman. Li Mei menarik napas panjang. "Selama kamu ada di sampingku, aku siap menghadapi apapun."
Turnamen nasional dimulai dengan suasana yang jauh lebih megah, lapangan lebih besar, penonton lebih banyak, lawan lebih kuat. Tapi Li Mei tidak lagi merasa kecil. Ia berjalan menuju lapangan dengan kepala tegak, sementara Rahman mengikuti dari belakang dengan langkah tenang. Pertandingan demi pertandingan mereka lewati. Li Mei beberapa kali hampir kewalahan, tetapi teriakan lembut Rahman dari pinggir lapangan selalu berhasil mengembalikan fokusnya. Sabar, jangan terpancing. Lihat kakinya, dia mulai goyah. Sekarang serang, ini waktunya. Dan Li Mei mengikuti semuanya. Hingga akhirnya, mereka mencapai final. Sebuah pertandingan yang tidak pernah Li Mei bayangkan bisa ia capai. Satu langkah terakhir menuju gelar nasional. Dan ketika shuttlecock terakhir jatuh di lapangan lawan, penonton bergemuruh. Li Mei menang. Ia menang di panggung yang selama ini hanya menjadi mimpi. Li Mei berdiri di tengah lapangan, menggenggam raket sambil menahan tangis. Aku menang. Rahman berdiri di pinggir lapangan, menatapnya dengan bangga, kedua tangannya mengepal tanpa ia sadari. Ia tak pernah merasa sebahagia ini dalam hidupnya. Setelah upacara penghargaan, Li Mei menghampiri Rahman dengan mata berbinar. Kamu lihat tadi, kita juara nasional. Rahman mengangguk kecil. Aku lihat, dan aku bangga padamu. Li Mei mendekat satu langkah. Aku tidak akan bisa sampai di sini tanpa kamu. Rahman hendak menjawab, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Ia hanya menatapnya, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang keduanya rasakan namun belum berani mereka ucapkan. Hari itu, kemenangan bukan hanya tentang gelar nasional, tetapi tentang kedekatan yang kini tumbuh begitu kuat antara Li Mei dan Rahman. Kedekatan yang tak bisa lagi hanya disebut sebagai hubungan pelatih dan murid. Kemenangan di turnamen nasional menjadi titik perubahan besar dalam hidup Li Mei. Media mulai meliputnya, sponsor mulai melirik, dan namanya mendadak menjadi pembicaraan banyak orang. Namun di balik semua sorotan itu, ada satu hal yang tak pernah berubah. Rahman masih menjadi sosok yang selalu berdiri di sisinya. Meski sekarang Li Mei memiliki akses ke pelatih-pelatih profesional berkelas nasional, ia tetap memilih Rahman sebagai pelatih pribadi. Ia menolak tawaran besar hanya karena satu alasan sederhana. Kamu yang membuatku sampai di sini. Aku tidak ingin mengganti orang yang paling mengerti caraku bermain, ucap Li Mei suatu malam. Rahman hanya menunduk malu. Aku hanya melakukan yang aku bisa. Li Mei tersenyum, dan itu lebih dari cukup. Setelah kemenangan nasional itu, mereka kembali ke rumah keluarga Zhang. Sambutan hangat datang dari keluarga, tetangga, dan orang-orang yang mengenal Li Mei sejak kecil. Namun Rahman, seperti biasanya, hanya berdiri di belakang kerumunan, tersenyum tanpa ingin banyak terlihat. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Li Mei mengajak Rahman keluar untuk makan di sebuah restoran kecil di pinggir kota. Restoran itu sederhana, dengan lampu kuning lembut dan alunan musik pelan yang membuat suasananya terasa hangat dan damai. Kukira kita akan makan di tempat mewah, canda Rahman sambil melihat ke sekeliling. Li Mei tersenyum. Aku ingin merayakan dengan cara yang membuatku nyaman, dan tempat seperti ini rasanya pas. Mereka duduk berhadapan, aroma hidangan hangat memenuhi udara. Suasana tenang itu membuat Rahman merasa damai, meski ia sedikit canggung karena tidak pernah makan berdua dengan Li Mei seperti ini sebelumnya. Aku masih tidak percaya kita juara nasional, kata Li Mei sambil memainkan sendoknya. Dulu rasanya mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau kamu mau berjuang, jawab Rahman pelan. Li Mei memandangnya lama. Rahman, aku ingin bicara sesuatu. Rahman menelan ludah. Ada apa? Li Mei menaruh sendoknya, lalu menarik napas panjang. Kamu sadar tidak, sejak kamu datang dalam hidupku, semuanya berubah. Aku yang dulu hampir menyerah, kini berdiri sebagai juara nasional. Dan itu bukan hanya karena latihan, tapi karena kamu selalu ada setiap kali aku takut, ragu, atau merasa tidak cukup. Rahman terdiam, hatinya berdebar tidak karuan. Aku belajar banyak darimu, lanjut Li Mei. Bukan hanya tentang bulu tangkis, tapi tentang bagaimana menghargai proses, bagaimana bangkit, bagaimana percaya, dan bagaimana melihat sesuatu yang berharga dalam diri seseorang. Rahman menunduk. Li Mei, aku senang bisa membantumu, tapi kamu tahu siapa aku hanya... Li Mei memotongnya dengan suara lembut namun tegas. Kamu Rahman, orang yang membuatku percaya lagi pada mimpiku. Orang yang tidak melihatku sebagai atlet gagal, tapi sebagai seseorang yang bisa bangkit.
statusmu bukan apa-apa dibandingkan apa yang kamu berikan padaku. Rahman mengangkat wajahnya, ada keraguan, ada takut, ada rasa tidak layak. Namun Limei tersenyum, senyum hangat yang menenangkan. Aku ingin kamu tetap ada di hidupku, bukan hanya sebagai pelatih, tapi lebih dari itu. Rahman tertegun. Limei, maksudmu? Limei mengambil sesuatu dari dalam tasnya, sebuah kotak kecil berwarna biru. Ia meletakkannya di meja, mendorongnya ke arah Rahman. Aku ingin kamu menjadi pasangan hidupku. Aku ingin kita berjalan bersama, bukan hanya di lapangan bulu tangkis, tapi di seluruh hidup yang ada di depan kita. Rahman tidak bisa berkata apa-apa. Jantungnya berdetak keras, pikirannya kosong, namun hatinya penuh haru, penuh bahagia, penuh ketidakpercayaan bahwa seorang wanita seperti Limei menginginkan dirinya. Rahman, suara Limei lembut. Kalau kamu bersedia, bukalah kotaknya. Tangan Rahman bergetar saat mengambil kotak itu. Ketika ia membuka, terlihat sebuah cincin sederhana namun sangat indah. Limei, apa aku pantas? Suaranya bergetar. Limei tersenyum, kali ini lebih lembut dari sebelumnya. Kamu pantas bahagia, dan aku ingin bahagiaku bersamamu. Rahman menutup mata sejenak, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia mengambil cincin itu dengan tangan gemetar. Kalau begitu, Rahman menatap Limei, sorot matanya penuh ketulusan. Aku terima. Limei tersenyum lebar, matanya ikut berkaca-kaca. Terima kasih, Rahman. Mereka saling menggenggam tangan di restoran sederhana itu. Tanpa pesta mewah, tanpa sorotan media, mereka menyatukan hati dengan cara yang paling tulus. Dan malam itu, perjalanan hidup baru dimulai bukan lagi sebagai TKI dan majikan, bukan lagi sebagai pelatih dan murid, tetapi sebagai dua manusia yang saling memilih untuk berjalan bersama. Sebuah akhir yang hangat, sebuah awal yang indah, sebuah happy ending yang mereka ciptakan bersama.